Amin asemurung sian salhu naroha ima mengaramoti hati-hati do pikiran munu di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Jamita nadenggan di bagasan Minggu Advent napa duahon di bagasan sadarion di mana tersurat di buku Yesaya ponggol 40 ayat 1 ayat 5 ubaca ma di bagasan bahasa Angkola. Apoi hamuma bangsoki ninna de batamunu apoi ma halahi. Akon apuan mudo halahi, akon apuan mudo rohani halak Jerusalem. Doktu halahi, nadung tuk pardangoran ni halahi. Madung husesa akadosa ni halahi. Madung tuk uhuman nahuleheni. Adong ma halak namar surak pio-pio. Hubasi ma di halongonan dalan ni Tuhan. Bain hamunu ma di halongonan dalan godang di debatata. Ganok rura akon timbunon. Jana dolok dohotor na hornok tano namar dolok di pahornok jana tano namar kolbu akon di pados-dos gabe patakason ma hagudangan ni Tuhan rap nidaan ma sudi halak Tuhan sendiri do manjanji hotsa ima sahakna marende maita. Saya akan baca teks ini dalam bahasa Indonesia karena tadi bahasa Batak Angkola mungkin tidak dipahami. Saya akan baca dari Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 5 dalam terjemahan Baru 2. Berita pembebasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang berantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Selamat Advent 2 bagi kita. Terpujilah Kristus yang telah memberi kita kesempatan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani dalam kehidupan kita 1 minggu yang lalu. Kita boleh belajar di kelas dan boleh saling menguatkan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita telah tiba pada minggu Advent yang kedua dan tema khotbah hari ini ialah persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan merupakan sebuah seruan dari Yesaya. Mengapa kata ini penting? Karena persiapkanlah jalan bagi Tuhan menjadi sesuatu yang menarik bagi umat Israel kala itu. Karena umat Israel masih bergumul apakah Tuhan berada bersama mereka di situasi mereka penghukuman, pembuangan Babel.
Tetapi Yesaya memberi harapan bahwa untuk mendatangkan hadirnya Tuhan dalam kehidupan mereka perlu ada persiapan. Persiapan itu apa? Secara alegoris tadi Yesaya mengatakan kita harus membersihkan hati dan pikiran kita. Kalau dikatakan tadi di sana kita harus meninggikan lembah, itu berarti kita memperbaiki dan kita harus mengalami penderitaan. Lalu kalau dikatakan tadi merendahkan gunung-gunung, kita berarti menghilangkan kesombongan, ego, kebanggaan kita. Jadi mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti membersihkan hati kita supaya Tuhan bisa hadir di hati kita. Atau kalau dulu di alam Advent yang pertama supaya Allah itu datang dalam bayi kudus di Bethlehem, tapi kali ini Advent yang kedua, artinya penantian kedatangan Kristus kali kedua ialah menanti dia datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pertanyaan kita sekarang adalah apa makna persiapkanlah jalan bagi Tuhan dalam kehidupan kita kini. Yang pertama dari teks ini kita belajar kita harus mempersiapkan hati untuk kehadiran Tuhan. Dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan oleh Yesaya ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Mempersiapkan jalan di padang gurun bukanlah sesuatu yang mudah. Karena ketika kita membangun jalan ada angin yang kencang, jalan itu ditutup oleh pasir. Berkali-kali kita bangun jalan yang kita baru bangun itu ditutup oleh pasir. Jadi itu capek dan mungkin melelahkan. Jadi kita pun mungkin dalam rangka membersihkan diri kita sudah mulai bertobat, kembali lagi teringat atau tergoda untuk melakukan dosa yang sama. Sudah mulai suci, sudah mulai kudus, kembali kotor. Sudah mulai berjanji mau bangun pagi baca kitab suci 2 tiap hari, diteruskan bangun jam 7 pagi. Lupa baca Alkitab, lupa berdoa, lupa untuk belajar untuk membaca teks suci. Ini persoalan kita. Jadi pertama-tama yang dikatakan mempersiapkan hati untuk kehadiran Tuhan ialah membersihkan hati dan pikiran kita. Jadi setiap hari kita harus membersihkan hati dan pikiran kita. Gambaran hati dalam hidup kita itu seperti gunung tadi. Kita harus meratakan. Berarti usaha untuk meratakan gunung menjadi jalan yang bagus itu juga menjadi tantangan bagi kita. Kehidupan kita yang mungkin berlika-liku itu harus kita mulai tata supaya kedatangan Tuhan bisa datang, kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti misalnya rumah yang sudah lama kita tidak tinggali, tempati atau tinggal di dalamnya, tiba-tiba ada rencana saudara kita dari Jakarta, tamu istimewa ini untuk datang ke rumah. Lalu sebelum dia datang, pastilah kita sudah bergegas ke rumah itu untuk membersihkan sesuatu yang tidak bersih, dibersihkan supaya apa? Supaya nanti tamu kita itu datang dan dia melihat rumah kita layak untuk ditempati. Dan dia senang bersekutu dengan kita di tempat yang sudah bersih. Jadi hati dan pikiran kita mungkin selama ini sudah kotor. Selama Januari sampai November. Di saat Advent yang kedua ini, Desember ini, marilah bersih-bersih. Bersihkan hatimu. Selama ini malas baca kitab suci, mulailah kembali semangat. Selama ini baca-baca pelajaran dari dosen itu malas, mulailah belajar. Apalagi menjelang UAS kan. Jangan nanti satu hari menjelang UAS baru matanya kumak-kamit. Tiba ujian satu pun tak diingat karena memorinya terlampau full, dipaksa. Otak itu bisa bekerja kalau pelan-pelan diisi selama studi. Tapi kalau menjelang ujian baru diisi, dia mumet, keluar. Pas ujian tak ada yang diingat. Yang diingat matanya, kepalanya berkernit-kernit. Karena otaknya apa yang Anda maksud? Karena nggak ada isinya. Jadi gini.
Makanya kalau saya ujian itu 5 menit pertama sudah saya tahu hasil dia. Lihat aja wajahnya. Kalau dia wajahnya itu berarti otaknya berisi. Tapi kalau udah pura-pura tinggalkanlah supaya ada isinya. Karena tidak kita tinggalkan nggak berisi itu. Tinggalkan 2 menit, 3 menit, dia berisi satu tembak, satu pertanyaan, syukurlah dapat nilai bagus dia kan. Itu bonus, tapi kita sudah tahu nilainya. Itu hanya bonus itu. Itu ya mulai menata. Yang kedua ialah kita harus merendahkan ego dan kesombongan kita. Ayat yang keempat dikatakan begini, setiap lembah harus ditimbun dan setiap gunung dan bukit diratakan. Ini alegoris bahwa gunung dan bukit adalah segala bentuk kesombongan, ego atau kebanggaan atau hal-hal lain yang menempatkan diri kita lebih tinggi dari orang lain. Mungkin dia lebih pintar di kelas, menyajikan paper, pertanyaannya banyak, masukannya banyak, lalu dia menganggap teman-temannya bodoh dan tidak mau dia bersekutu dengan orang-orang itu. Itu adalah orang yang seperti gunung. Maka itu perlu diratakan. Egomu itu tak usah kau banggakan. Tapi kalau kita merasa hebat dan pandai, ajarlah teman-teman kita supaya bisa berdiskusi dengan kita dengan baik. Maka di kelas saya tidak pernah mengizinkan mahasiswa mengkritik teman-teman yang menyaji. Tapi selalu mengatakan apa sumbangan pemikiranmu supaya paper ini sempurna. Ada jurnal yang kau baca, ada buku yang kau baca, dari sumber-sumber artikel internet, masukkan ke grup supaya teman-teman bisa menambah wawasan. Jangan tanya mengapa, apa, ini catatan kakinya salah. Wah, itu nggak usah gitu, urusan saya. Tapi bagaimana kau menambah masukan ide-ide yang berguna dalam menyempurnakan paper itu, itulah yang terbaik. Sehingga kita terbawa dalam jemaat. Kalau ada teman-teman kita yang kekurangan ilmu, kita berbagi. Itu caranya. Jadi kita harus membuang ego, gunung dan bukit diratakan, tetapi mulailah bangun kebersamaan. Kalau kita sudah bangun kebersamaan, kedatangan Tuhan, dia lihat kita sama-sama rukun, sama-sama bahagia, maka kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Jadi ajakan kerendahan hati, mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan, membutuhkan teman, dan kita dibutuhkan teman, itu penting dalam rangka kedatangan Kristus kali kedua. Berikutnya ialah bagaimana, apa makna persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengangkat dan memperbaiki yang terlupakan. Ayat yang keempat tadi dikatakan bagian B-nya, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Sesuatu yang ditinggalkan, setiap lembah harus ditinggikan. Dalam ayat 4, lembah itu adalah alegori dari tempat-tempat yang rendah, yang merupakan sesuatu yang kita abaikan, yang kita lupakan. Lalu pada masa Advent yang kedua ini, sesuatu yang terabaikan, teman-teman kita yang terabaikan, atau hubungan kita dengan orang lain yang terabaikan, mungkin hubungan kita dengan orang tua terabaikan, mulailah sekarang perbaiki. Meninggikan lembah berarti memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan penghiburan akan kasih Tuhan. Nah, ada sebuah kisah, misalnya di sebuah desa ada jembatan yang sudah rusak, tidak lama, tidak diperbaiki oleh masyarakat, diabaikan oleh masyarakat. Tiba-tiba di suatu hari lewatlah kakek-kakek melewati jembatan itu, dan dia hampir jatuh ke bawah, ke air sungai. Tiba-tiba ada seorang pemuda desa yang baru pulang dari kota, dia lihat kakek-kakek tua itu dan dia tolong, dan kakek tua itu diselamatkan. Tapi dia pulang ke kota, hatinya tergugah. Bagaimana memperbaiki jalan jembatan yang terabaikan itu. Lalu dia kumpulkan teman-temannya yang satu desa, lalu mulai berbicara, mulai berpikir bagaimana cara supaya jembatan itu menjadi jembatan yang bagus, bisa dilalui oleh orang masyarakat desa tanpa harus terjatuh seperti kakek-kakek tua tadi.
Lalu akhirnya dia bersama teman-temannya memperbaiki jalan yang terabaikan itu. Dan apa dampaknya? Masyarakat hilir pikuk-pikuk lewat dari jembatan itu tanpa gangguan, dan ekonomi masyarakat desa makin baik. Kehidupan yang saling menimbun, memperbaiki atau menatap orang atau menolong orang yang terabaikan di masa Advent kedua ini adalah cara yang tepat untuk meluruskan jalan bagi Tuhan. Itu yang ketiga. Apa makna persiapkan jalan bagi Tuhan? Yang keempat ialah kita menjadi alat membawa kemuliaan Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakan. Jadi yang keempat, makna persiapkan jalan bagi Tuhan ialah kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita bukan untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dan alatnya di dalam dunia. Entah sekecil apapun yang kita beri, baik pemikiran, ide, atau dana, atau waktu, tenaga kita, itu menjadi bagian berkat bagi orang lain. Jadi jangan menghentikan diri kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, tetapi jadikanlah diri kita berguna, bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, bagaimana? Apa makna dari persiapkanlah jalan bagi Tuhan? Kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus kali kedua. Saya katakan dari awal, Advent yang pertama dulu yang kita rayakan ialah mengharapkan Allah menjadi manusia. Itu telah terjadi di Bethlehem. Advent yang kedua, bagian yang kedua sekarang ya kita menanti Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi kita sekarang dalam tahap penantian datangnya Kristus. Jadi kapanpun Tuhan datang, jalannya telah siap bagi kita. Kapanpun Tuhan datang, kita telah bergumul membangun jalan bagi Tuhan. Apa yang hendak kita renungkan dalam minggu Advent yang kedua ini, sehingga kita pulang nanti melanjutkan perkuliahan kita, melanjutkan kehidupan kita setengah hari ke depan, dan atau merayakan Advent yang kedua minggu depan. Apa yang kita renungkan? Pertama, hati kita siap untuk pengampunan. Kalau kita baca ayat yang pertama dan kedua, hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Masa Advent ini adalah masa di mana Tuhan akan mengampuni kita dan perhambaan kita dihapus. Yang sejatinya kita harus menghamba terhadap dosa, akan mati karena dosa, maka Tuhan telah menjadi manusia. Itu nanti kita rayakan dalam raya Natal, dan di situ Dia menggantikan kita yang sejatinya mati, tetap beroleh kehidupan yang kekal. Karenanya kita pun harus memberi pengampunan bagi orang lain. Membersihkan hati dan pikiran berarti harus mengampuni orang lain. Kita telah diampuni, dibebaskan dari perhambaan, maka kita pun harus mengampuni, membebaskan orang dari perhambaan kita. Itu yang pertama yang kita renungkan. Yang kedua, menghapus penghalang dalam hidup kita. Ada banyak penghalang Kristus datang ke hati, ke pikiran dan tindakan kita. Karena mungkin gunung-gunung, bukit-bukit kita bangun di hati kita. Ego kita masih lebih kuat daripada Kristus. Di hati kita lebih banyak kebencian, fitnah, dan iri dengki. Bukan Kristus yang di hati kita. Maka saat ini kita mempersiapkan Kristus datang ke hati kita. Buanglah bongkahan-bongkahan gunung yang ada di hati kita. Tapi izinkanlah kerendahan hati. Izinkanlah Tuhan datang bersemayam di sana. Maka tindakan kita, perkataan kita, sikap kita memuliakan Tuhan. Yang ketiga, persiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Persiapan menyambut kedatangan Tuhan tidak hanya bersih-bersih secara fisik, tapi yang paling baik ialah bersih-bersih secara hati, pikiran kita. Dan yang terakhir, menghadirkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Melalui kita hadirkanlah kerajaan Allah. Melalui kita hadirkanlah damai sejahtera. Melalui kita hadirkanlah kebaikan-kebaikan. Itu menjadi saksi Kristus, bahwa Kristus yang ada dalam kita tampak dalam sikap sehari-hari kita, dalam perkuliahan, dalam berasrama,
dalam bermasyarakat, di gereja, dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong kita mempersiapkan jalan baginya, kedatangannya kali kedua, di hati kita, di keluarga kita, di gereja kita, di kampus kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Amin, amin, amin. Natutudoi samar hamulu warna posayai samar hamulu warna posayai. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa hati kami untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dalam arti kami harus membersihkan hati pikiran kami melalui tindakan kami, sikap kami. Bahwa ego yang selama ini menjadi bukit penghalang kedatangan Tuhan bagi tindak, pikiran, dan perilaku kami, kiranya itu kami buang. Bahkan kami semakin peduli dengan menimbun lembah-lembah atau yang terabaikan kami pedulikan kembali. Itu bukti bahwa kami menjadi saksi Kristus dalam rangka penantian kedatangan-Mu kali kedua. Jalan untuk Tuhan kami telah siapkan. Tuhan tolong topang kami melakukannya sepanjang hidup kami. Amin.